dalam menjalani bulan Ramadan ya, yang notabene saya terutama harus menjaga intake atau konsumsi air yang harus ditakar istilahnya ya, dibatasi. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini yang biasanya mungkin air itu di bulan-bulan lain sebagai ya godaan juga ya, godaan karena haus, kemudian lihat orang lain begitu nikmatnya minum berteguk-teguk, kemudian ada lagi minuman semacam minuman es, minuman dingin atau kopi dan sebagainya lah yang biasa orang sehat minum. Nah itu di bulan-bulan selain Ramadan itu memang sangat-sangat menjadi godaan juga ya untuk kita pengen nyicip, pengen ikut gitu. Nah di bulan Ramadan ini karena salah satu makna saum itu sendiri adalah menahan lapar dan menahan haus dahaga supaya kita bisa merasakan orang-orang yang istilahnya orang-orang miskin yang setiap hari mungkin makan pun hanya sekali, itu pun dengan perjuangan yang sangat berat mencari kesana kesini, minum pun tidak sebebas orang yang ya orang punya lah. Nah, kalau ketika sahur makan itu sebetulnya kalau jenisnya tidak terlalu dibatasi ya, hanya mungkin ada beberapa jenis makanan yang jumlahnya yang harus dibatasi. Misalnya untuk pasien gagal ginjal kronis, makanan-makanan dari laut ya, seafood itu sangat-sangat dibatasi. Kalau sayur-sayuran, kemudian protein hewani, protein nabati itu tidak terlalu masalah ya, hanya beberapa makanan saja yang kandungan kaliumnya itu atau potasium itu harus sangat-sangat dibatasi ya, karena memang akan berefek pada jantung kita. Kemudian minum juga biasanya saya mengaturnya minum itu ketika harus minum obat rutin, obat-obatan yang memang harus diminum sepanjang hayat. Jadi kita efisiensikan minum kita dengan meminum obat dan untuk minum setelah makan. Jadi minum pun ya diusahakan air putih ya, supaya sisa fungsi ginjal itu tidak terlalu berat juga. Kalau berbuka seperti biasa kita ya mungkin jadi budaya juga di sini ya, yang manis-manis seperti kolak, kurma, atau minimalnya teh manis lah. Itu pun kalau dulu ketika berbuka itu rasanya ingin semua dimakan ya, ada cemilan, kemudian ada minuman-minuman yang manis, yang dingin, pokoknya yang membuat kita mungkin untuk salat maghrib itu jadi rada berat ya, karena minum sudah penuh. Tapi setelah kita terbiasa harus membatasi minum, membatasi jenis makanan juga. Pada saat ini saum sekarang ini kita lebih bisa meneladani contoh Nabi gitu ya, contoh Rasulullah SAW. Itu kan biasanya katanya seteguk air dengan 1 buah kurma atau 3 buah kurma, kemudian melaksanakan sholat maghrib dulu gitu kan. Sekarang ya kita bisa menjalankan seperti itu. Jadi ketika iftar itu ya kita minum seteguk 3 teguk, kemudian minum makan yang manis yang supaya tenaga kita kembali lagi ya, zat gulanya mudah
proses. Nah, kemudian kita sholat, kemudian sampai isya dan mungkin sampai taraweh juga. Setelah taraweh mungkin kita baru bisa makan. Jadi ketika melaksanakan sholat maghrib, isya dan taraweh itu kita nggak kekenyangan gitu. Nggak, biasanya kan ngantuk atau rasanya badan ini berat.